Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek akhir mata kuliah manajemen logistik yang berjudul Analisis Manajemen Rantai Pasok pada Bakso Gepeng Mas Slamet. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Rika Saputra dengan akhiran NIM 036. Lalu saya Citra Melia Zahra dengan NIM akhir 116. Dan saya Asdiana Fitri Ray dengan NIM akhir 130. Baik, kita ke latar belakang, yaitu perekonomian Indonesia yang terus berkembang, mendorong pelaku usaha untuk merancang strategi bisnis yang efektif guna menghadapi persaingan global. Siklus hidup produk yang singkat dan juga meningkatnya ekspektasi pelanggan mengharuskan pelaku usaha untuk mengelola rantai pasok yang efisien. UMKM Bakso Gepeng Mas Slamet yang berdiri sejak 2004 serta mengelola 3 cabang yaitu di Cipete, Cinere, dan Cilandak dengan omset 11 juta sampai 16 juta per produksi. Meski telah berupaya menjaga kelancaran rantai pasok dari supplier hingga konsumen, UMKM ini menghadapi kendala seperti kekosongan dan lonjakan harga bahan baku daging sapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaringan rantai pasok Bakso Gepeng Mas Slamet, mengidentifikasi resiko, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga kinerja usaha. Baik, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengelolaan aliran rantai pasok. Menurut Ana dan Heru, pada tahun 2024, manajemen rantai pasok adalah pendekatan terpadu untuk mengolah aliran barang, informasi, dan uang dari hulu, yaitu pemasok, hingga ke hilir, yaitu konsumen, dengan melibatkan manufaktur, distribusi, dan logistik. Lalu, menurut Wulandari dan Mulyanto pada tahun 2024, ada 3 jenis aliran utama. Yang pertama yaitu aliran barang. Aliran barang bergerak dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Bahan baku dan komponen dikirim oleh pemasok ke manufaktur atau pabrik. Lalu setelah proses produksi selesai, barang jadi disalurkan ke distributor, ke pengecer, ke toko retail, hingga ke konsumen akhir. Lalu sebaliknya, aliran berupa retur, daur ulang atau recycle, dan juga perbaikan repair yang bergerak dari hilir ke hulu, dimulai dari retail atau toko ke distributor, lalu diteruskan ke pabrik atau manufaktur. Lalu yang kedua ada aliran uang. Aliran ini mengalir dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Dari sisi hulu, uang dalam bentuk faktur atau invoice dan termin pembayaran dikirimkan dari pemasok ke manufaktur atau pabrik. Lalu dari sisi hilir, pembayaran dilakukan dari retail atau toko ke distributor, kemudian diteruskan ke manufaktur ataupun pabrik. Lalu yang ketiga ada aliran informasi, yaitu informasi bergerak 2 arah, dari hulu ke hilir dan juga dari hilir ke hulu. Nah, dari hulu ke hilir ini informasi meliputi kapasitas, status pengiriman, penawaran harga, serta data teknis yang disampaikan oleh pemasok ke manufaktur ataupun pabrik. Dari hilir ke hulu, itu informasi seperti data stok, penjualan, dan permintaan penawaran, atau RFQ atau RFP, yaitu mengalir dari retail ataupun toko ke distributor, lalu diteruskan ke pabrik atau manufaktur. Lalu kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu kebijakan pemenuhan bahan baku. Menurut Simbolon, persediaan mencakup barang atau bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mendukung proses produksi secara distribusi. Nah, proses produksi dapat terganggu jika persediaan bahan baku tidak mencukupi dan penjualan pun tidak akan optimal apabila persediaan barang kurang tersedia.
Di sini ada dua. Yang pertama itu ada jenis persediaan. Nah, menurut bahan itu dibedakan menjadi tiga. Ada bahan baku atau raw materials, yaitu merupakan bahan tahap awal dalam rantai pasok, dimulai dari pabrik pembuat bahan baku hingga pabrik pembuat produk akhir. Nah, di pabrik pembuat produk akhir ini, bahan baku digabung dengan bahan tambahan dan diproses menggunakan teknologi tertentu menjadi barang setengah jadi ataupun produk jadi. Lalu yang kedua ada bahan setengah jadi, yaitu hasil pengolahan dari bahan baku yang dapat diproses lebih lanjut di pabrik yang sama menjadi produk jadi atau dijual langsung sebagai komoditas. Nah, panjang rantai pasoknya bervariasi tergantung pada tujuan penggunaan produk tersebut. Lalu yang ketiga ada barang komoditas, yaitu berupa barang jadi yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali. Eh, Barang ini dapat diperdagangkan dalam bentuk asli ataupun bisa diubah packagingnya atau diproses lebih lanjut. Nah, rantai pasokan dimulai dari pabrik pembuat komoditas dan berakhir di konsumen akhir. Barang ini juga disebut sebagai resales commodities karena dibeli untuk dijual kembali dengan keuntungan tertentu. Lalu menurut jenisnya ada safety stock. Safety stock adalah persediaan tambahan yang disediakan untuk menghadapi ketidakpastian permintaan dan pasokan. Besarnya stok pengaman bergantung pada biaya persediaan dan tingkat layanan yang diinginkan untuk pelanggan. Dengan menyimpan stok lebih banyak dari yang diperkirakan, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan lebih tinggi tanpa mengamani kekurangan stok. Lalu yang kedua ada anticipation stock, yaitu persediaan disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan permintaan yang dipengaruhi oleh faktor musiman atau pola tertentu. Meskipun permintaannya tidak selalu pasti, perusahaan dapat memprediksi adanya lonjakan permintaan dalam jumlah yang signifikan, sehingga persediaan ini direncanakan sebelum untuk menghadapi masalah tersebut. Lalu yang kedua ada strategi kebijakan bahan baku. Yang pertama itu ada estimasi kebutuhan. Nah, sebelum melakukan pembelian bahan baku, manajemen harus memperkirakan kebutuhan bahan baku yang digunakan. Perhitungan ini mencakup analisis persediaan bahan baku yang ada dari periode sebelumnya, rencana persediaan akhir, dan jumlah bahan baku yang akan dipakai untuk produksi. Lalu yang kedua ada monitoring persediaan. Monitoring dapat dilakukan secara kontinu atau continuous monitoring atau berkala yaitu periodic monitoring, tergantung kebutuhan dan jenis persediaan. Nah, pemantauan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan. Lalu ada efisiensi biaya, yaitu mengoptimasi biaya pemesanan, penyimpanan, dan transportasi. Lalu yang terakhir ada kontrak dengan pemasok, yaitu menjamin ketersediaan bahan dengan harga dan mutu yang stabil. Bisa di next. Lalu kita lanjut ke strategi supply chain. Yang pertama itu ada prinsip utama supply chain management. Yang pertama itu ada efisiensi operasional. Nah, ini fokus pada pengurangan biaya di sepanjang rantai pasok tanpa mengurangi kualitas layanan tersebut. Lalu ada integrasi sistem, yaitu menghubungkan semua elemen rantai pasok secara holistik untuk memastikan koordinasi dan sinkronasi yang optimal. Yang terakhir ada adaptasi terhadap perubahan, yaitu menyusun sistem yang fleksibel untuk merespon perubahan pasar, baik dalam permintaan maupun regulasi pemerintah. Dan yang kedua ada komponen utama supply chain management. Yang pertama itu ada manajemen hubungan pemasok. Nah, manajemen hubungan pemasok ini merupakan komponen pertama dan paling penting dalam supply chain management karena hubungannya kuat dengan pemasok yang dapat menciptakan stabilitas dan efisiensi di sepanjang rantai pasok. Di sini disupport dengan diversifikasi pemasok untuk mengurangi resiko kekosongan, lalu juga ada kemitraan jangka panjang untuk stabilitas pasokan. Yang kedua ada manajemen produksi yang bertanggung jawab untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap didistribusikan. Ini mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengawasan proses produksi agar berjalan efisien dan tepat waktu. Di sini
disupport dengan lean manufacturing untuk meminimalkan pemborosan, dan juga ada just in time, yaitu untuk produksi sesuai permintaan. Lalu di sini ada manajemen persediaan, yaitu manajemen persediaan adalah proses pengolahan stok bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Komponen ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar tanpa menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Nah, safety stock dan analisis ABC ini dipergunakan untuk efisiensi stok. Lalu yang keempat ada manajemen transportasi, yaitu berperan penting dalam distribusi barang dari tempat produksi ke pelanggan akhir. Strategi yang efektif dalam manajemen transportasi dapat mengurangi biaya pengiriman, meningkatkan kecepatan distribusi, dan memastikan pengiriman tepat waktu. Nah, di sini optimasi rute dan pemilihan mode transportasi dipergunakan. Lalu ada manajemen distribusi, yaitu bagian penting dari SCM yang memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan cara yang efisien. Di sini ada automasi dan jaringan distribusi strategis dapat dipergunakan. Bisa di next. Baik, subbab selanjutnya itu perencanaan produk baru, di mana menurut Ahmad dan lainnya pada tahun 2023, perancangan produk baru dalam perspektif supply chain management ini merupakan salah satu fungsi penting yang setara dengan pengadaan, produksi, dan distribusi. Aspek yang mendukung yang pertama itu ada kolaborasi dengan pemasok, di mana SCM di sini mendorong keterlibatan pemasok sejak tahap awal perancangan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan mengurangi resiko keterlambatan. Yang kedua, ada tahapan perancangan produk baru, di mana dengan melakukan pengembangan ide hingga peluncuran produk melalui tahapan yang sistematis dan mencakup pengujian dan peningkatan skala. Selanjutnya ada integrasi aspek rantai pasok, di mana desain produk di sini perlu mempertimbangkan elemen rantai pasok termasuk pengadaan bahan baku, proses manufaktur, dan distribusi untuk memastikan bahwa efisiensi dan efektivitas produksi serta pengiriman produk. Selanjutnya ada pengelolaan persediaan yang optimal, di mana perencanaan produk baru di sini harus dirancang untuk mengelola stok secara efisien, memastikan ketersediaan produk di pasar, serta mengurangi biaya penyimpanan yang tidak diperlukan. Yang terakhir ada pusat pada kebutuhan pelanggan, di mana produk baru di sini harus dirancang berdasarkan keinginan dari pelanggan dan juga kebutuhan dari pelanggan agar dapat memberikan nilai dan kepuasan yang maksimal. Selanjutnya mengenai pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi, di mana di sini ada peran demand forecasting. Demand forecasting di sini merupakan komponen krusial dalam manajemen operasi karena berfungsi sebagai input utama untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Metode ramalan permintaan dan pengelolaan produksi dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama ini ada kualitatif berdasarkan opini dan intuisi, yang termasuk opini ahli, survei pasar, dan juga metode Delphi. Kemudian selanjutnya ada kuantitatif yang berbasis pada data historis dan statistik, yang termasuk regresi, rata-rata bergerak, dan analisis deret waktu. Selanjutnya dalam pengelolaan permintaan, di sini proses strategis menyesuaikan dengan permintaan dan juga kapasitas produksi melalui penyesuaian harga yang termasuk diskon dan harga dinamis, kemudian promosi dan iklan untuk meningkatkan permintaan, dan segmentasi pasar untuk melayani kelompok pelanggan yang lebih spesifik. Kemudian efek promosi pada perencanaan dan operasional dapat meningkatkan permintaan jangka pendek sehingga memerlukan penyesuaian kapasitas produksi dan inventaris. Di sini ada sales dan operation planning yang merupakan pendekatan kolaboratif untuk menyelaraskan rencana penjualan dengan kapasitas produksi. Dan yang terakhir ada collaborative planning, forecasting, dan replenishment atau CPFR, di mana di sini merupakan inisiatif kolaboratif antara pemasok dan pengecer untuk perencanaan kolaboratif, ramalan kolaboratif, dan pengisian kembali stok. Selanjutnya di subbab pemroresan pesanan, menurut Balowu
tahun 2004, proses pemrosesan pesanan di sini terdiri dari 5 aktivitas. Yang pertama, ada aktivitas persiapan pesanan di mana dilakukannya pengumpulan informasi tentang produk atau jasa yang diinginkan, termasuk pemilihan vendor yang sesuai dan formalitas pesanan. Kemudian yang kedua ada pengiriman pesanan, di mana pengiriman informasi pesanan dilakukan secara manual melalui pos atau pengiriman langsung dan elektronik melalui telepon bebas pulsa dan internet. Proses ini bertujuan untuk memastikan permintaan pesanan diteruskan ke lokasi penginputan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga ada penginputan pesanan yang mencakup beberapa tugas diantaranya memeriksa keakuratan data, ketersediaan stok, status kredit pelanggan, dan menyiapkan dokumen tagihan seperti dokumen tagihan atau back order. Kemudian yang keempat ada pemenuhan pesanan. Proses ini mencakup aktivitas fisik seperti pencarian stok, pengemasan, penjadwalan pengiriman, dan persiapan dokumen barang. Proses ini juga memengaruhi waktu siklus pesanan, di mana prioritas seperti first receive dan first process atau earliest promise delivery date digunakan untuk menentukan kecepatan pemrosesan. Kemudian yang kelima di sini ada pelaporan status pesanan, di mana tahap terakhir ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dengan melacak pesanan sepanjang siklus dan memberikan informasi terkini terkait keterlambatan atau jadwal pengirimannya. Selanjutnya kita masuk ke manajemen transportasi dan distribusi. Dikutip dari Syamil tahun 2023, secara tradisional manajemen distribusi dan transportasi dianggap sebagai aktivitas terpisah seperti pergudangan dan pengangkutan. Namun keduanya berjalan bersama dengan tujuan meminimalkan biaya dalam jaringan distribusi barang. Moda transportasi yang digunakan meliputi darat seperti kereta api, bus, dan truk, sedangkan di udara itu seperti pesawat terbang, dan untuk transportasi air itu seperti kapal dan lain sebagainya. Fungsi dasar dari manajemen distribusi dan transportasi adalah menyalurkan barang dari produksi hingga ke konsumen, mencakup aktivitas fisik seperti penyimpanan dan pengiriman, serta pengolahan informasi dan pelayanan pelanggan. Next. Selanjutnya itu kita membahas soal teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Dikutip dari Wulandari dan Mulyanto tahun 2024, teknologi internet sangat penting dalam meningkatkan kinerja supply chain dengan memungkinkan kolaborasi dan integrasi antar pihak dalam rantai pasok. Internet mempermudahkan pertukaran informasi dan transaksi yang lebih cepat, murah, dan akurat seperti data persediaan dan penjualan. Sistem informasi dan supply chain management memberikan informasi yang akurat dan tepat untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan kebijakan yang baik, investasi teknologi yang tepat, dan manajemen perubahan yang efektif yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing organisasi. Baik, kita masuk ke studi kasus yaitu profil UMKM. UMKM Bakso Gepeng Mas Slamet ini usaha yang menjual bakso gepeng dengan pusat di Cipete Selatan, Jakarta Selatan yang telah beroperasi selama 20 tahun. Usaha ini memiliki 2 cabang yaitu di Cinere, Kota Depok dan juga di Cilandak, Jakarta Selatan. Cabang Cinere didirikan pada 10 November 2022 oleh Bapak Rohim yang memanfaatkan pengalamannya di dunia usaha bakso gepeng. Keberhasilan usaha ini bertumpu pada konsistensi dalam menjaga kualitas produk. Bisa di next. Lalu untuk pengelolaan aliran rantai pasok bakso gepeng Mas Slamet ini, yang aliran barangnya berdasarkan sumber bahan baku mengandalkan 3 pemasak utama yaitu di Cipete, Kemayoran, dan juga Rawamangun. Lalu fleksibilitas dalam memilih pemasok alternatif jika stok habis atau harga naik. Untuk produksi dilakukan di Cipete. Dalam sekali produksi itu ada 25 kg adonan yang dikerjakan secara manual.
lalu tidak menyimpan stok daging untuk menjaga kualitas produk. Untuk distribusinya, produk disalurkan ke 3 cabang, yaitu di Cipete, Cinere, Cilandak, dan juga biasanya menerima catering. Untuk pengiriman catering menggunakan gerobak motor yang sudah dimodifikasi. Untuk aliran uangnya, hubungan langganan dengan pemasok utama memberikan fleksibilitas pembayaran, dan biaya pengiriman catering dihitung berdasarkan jarak untuk efisiensi. Lalu untuk aliran informasi, komunikasi dengan pemasok. Nah, Paslamat ini atau Parohim ini menghubungi pemasok setiap malam untuk memastikan ketersediaan daging. Dan tantangannya ini, sistem pencatatannya masih manual, serta rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan keputusan. Bisa di next. Untuk kebijakan pemenuhan bahan baku pada bakso gepeng Mas Slamet, yang pertama ada pola dan jenis persediaan. Nah, bahan bakunya itu ada daging segar yang dipesan setiap hari dengan sistem just in time, tidak menyimpan stok daging untuk menjaga kualitas tetapi meningkatkan resiko pasokan. Nah, barang setengah jadinya itu seperti produk bakso harian di Cipete sebelum didistribusi ke cabang atau catering. Nah, barang tambahannya itu ada sambal yang diproduksi 2 kali seminggu untuk menjaga kualitas, lalu ada minyak bawang putih yang diproduksi setiap hari, lalu ada mie kuning, kuitiau yang dibeli harian untuk mendukung produksi, lalu ada bihun, saus, kecap, cuka, itu stoknya mingguan per bulan untuk stabilitas persediaan. Lalu pola persediaan Pola pengelolaan persediaan. Ada cycle stock digunakan untuk bahan seperti bihun, saus, dan kecap dengan pembelian reguler. Lalu ada safety stock, tidak tersedia untuk daging segar, tetapi diterapkan untuk bahan catering seperti bihun dan sambal. Lalu ada just in time, pola pemesanan daging harian segar mengurangi biaya penyimpanan, tetapi sangat bergantung pada kelancaran pasokan. Bisa di next. Selanjutnya, strategi supply chain pada bakso gepeng Mas Slamet untuk manajemen hubungan pemasoknya. Terdapat 2 aspek. Yang pertama ada diversifikasi produk, di mana bakso gepeng Mas Slamet ini bekerja sama dengan pemasok daging sapi dan bahan lainnya di pasar utama, yaitu Pasar Cipete, dengan alternatif lain yaitu Kemayoran dan Rawamangun. Kemudian untuk kemitraan jangka panjangnya, di sini owner sudah menyimpan kontak pemasok dengan kontrak berbasis kepercayaan sehingga mendapat akses prioritas untuk memesan bahan. Kemudian untuk manajemen produksinya menggunakan sistem just in time dengan produksi untuk hari biasa, memproduksi bakso untuk 50-70 porsi, akhir pekan produksi untuk 100-120 porsi, dan juga menerima pesanan catering besar melalui WhatsApp. Untuk manajemen persediaannya, yang pertama ada cycle stock, di mana Parohim mengelola bahan persediaan dalam jumlah cukup untuk keperluan hariannya, dan economic order quantity, dengan pembelian daging dan bahan lain dalam jumlah harian, tetapi tetap mempertimbangkan kapasitas penyimpanan di warung. Kemudian untuk manajemen distribusi dan logistiknya, menggunakan sistem multi-channel distribution dengan menjual produknya selain di warung atau di tempat itu, menjual juga di GoFood dan GrabFood untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Kemudian selanjutnya ada perancangan produk baru pada bakso gepeng Mas Slamet. Yang pertama itu dengan kolaborasi bersama dengan pemasok. Di sini bakso gepeng Mas Slamet melibatkan pemasok sejak awal untuk memastikan bahan bakunya ini tersedia, seperti pemasok jeruk Sunkist untuk menciptakan minuman jeruk yang segar. Kemudian untuk tahap perancangan produknya ada 5 tahap. Yang pertama ada pengembangan ide, di mana mengembangkan varian bakso keju dan bakso pedas ekstra, kemudian dengan mengevaluasi bisnis dan teknis dengan cara mengkaji permintaan pasar melalui survei yang ada di warung. Selanjutnya ada rekayasa desain dengan menyesuaikan alat produksi agar kompatibel dengan bahan baku yang ada. Selanjutnya pembuatan prototipe dan pengujian, di mana diperlukannya pengujian rasa dan daya tahan produk. Dan selanjutnya tahap terakhir adalah peluncuran dengan melakukan promosi di platform GoFood dan juga GrabFood.
Kemudian di sini juga diperlukannya integrasi aspek rantai pasok dengan memastikan desain produk ini mempertimbangkan proses pengadaan bahan baku, kemampuan produksi, dan efisiensi distribusi. Baik, selanjutnya itu ada analisis dan strategi peramalan permintaan untuk bakso gepeng Mas Slamet. Yang pertama itu ada metode peramalan permintaan yang digunakan. Nah, bakso gepeng Mas Slamet ini menggunakan metode peramalan permintaan naif yang mengandalkan data historis untuk memprediksi permintaan masa depan. Dan yang kedua itu gimana sih cara bakso gepeng Mas Slamet itu meramalkan permintaan harian, mingguan, dan hari besar. Nah, pada awalnya itu dia mencoba untuk memproduksi secara random dan ditemukan secara konsistensi di mana rata-rata penjualan harian harian yang di mana itu weekdays itu biasanya 50 sampai 70 porsi, untuk weekend biasanya 100 sampai 120 porsi, dan untuk hari besar itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan. Next. Nah, selanjutnya itu ada metode manajemen produksi. Bakso gepeng ini menggunakan metode just in time dalam manajemen persediaan, sehingga membeli bahan baku itu seperti daging sapi setiap hari sesuai kebutuhan produksi. Dan yang keempat itu ada penerapan PFR pada manajemen persediaan bakso gepeng Mas Slamet, di mana eh, UMKM di mana dalam perencanaan kolaboratif ini UMKM dan pemasok berbagi informasi tentang rencana produksi, kebutuhan harian, dan pola permintaan, sehingga pemasok dapat memastikan ketersediaan bahan baku yang tepat waktu dan sesuai jumlah. Next. Nah, ini selanjutnya itu ada pemrosesan pesanan, yaitu Pak Rohim selaku pemilik cabang bakso Gepeng Mas Slamet itu dia memastikan respon cepat terhadap setiap pesanan, termasuk pesanan catering untuk acara. Nah, pelanggan dengan mudah melalui WhatsApp yang tertera yang bisa dilihat dari bagian ini, di mana eh, eh, konsumen itu melakukan pesanan, setelah itu dia membayar uang muka, setelah itu diproses oleh Pak Rohim untuk membuat bakso, dan setelah itu dikirim ke kediaman konsumen. Nah, ini bisa dikirim melalui Grab, pengantaran langsung, atau pengambilan oleh pelanggannya langsung. Next. Nah, selanjutnya ada manajemen transportasi dan distribusi dari Bakso GP Mas Slamet. Nah, Pak Rohim mengandalkan pemasok utama di Pasar Cipete dan pemasok cadangan di Pasar Kebayoran dengan menggunakan motor untuk pembelian bahan baku karena lokasi yang dekat dan jumlah yang tidak banyak. UMKM Bakso Gepeng Mas Slamet menerapkan jaringan transportasi, yaitu pengiriman langsung dengan milk run dan tailored network. Dalam milk run, bahan baku dikumpulkan dari beberapa masuk dalam satu perjalanan untuk mengoptimalkan waktu dan biaya pengiriman. Next. Selanjutnya itu ada teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Itu dari Bakso Gepeng Mas Slamet itu yang dikelola oleh Pak Rohim, belum mengadopsi sistem manajemen rantai pasok secara modern karena keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini Pak Rohim hanya bekerja sendiri dan mengandalkan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan pemasok, memastikan ketersediaan bahan baku sebelum berbelanja pada pagi hari. Pesanan untuk acara diterima melalui WhatsApp dengan waktu pemesanan minimal H-1. Selain itu, Pak Rohim juga memanfaatkan layanan pemesanan online seperti GoFood dan GrabFood untuk meningkatkan jangkauan pemasaran. Next. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu, Bakso GP Mas Slamet mengelola rantai pasok dengan hati-hati, memastikan bahan baku berkualitas melalui hubungan baik dengan pemasok, termasuk pasar terdekat untuk daging sapi. Mereka menggunakan strategi just in time atau JIT untuk membeli bahan baku sesuai kebutuhan harian, mengurangi biaya penyimpanan, dan juga inovasi produk seperti bakso isi keju dan pedas didukung oleh desain efisien dan melibatkan pemasok dalam pengembangan dan penerapan desain for manufacturability, yaitu DFM, serta desain for supply chain management DFSCM. Terus juga ada peramalan berbasis data historis dan promosi yang luas membantu mereka tetap relevan dan menarik minat pelanggan dalam pasar bakso yang kompetitif. Dan untuk saran dari kita, yaitu saran untuk bakso gepeng Mas Slamet adalah memperluas jaringan pemasok untuk diverifikasi bahan baku, menerapkan teknologi informasi seperti sistem GIT berbasis komputer untuk prediksi persediaan, dan memperkuat kolaborasi dengan pemasok dalam pengembangan produk baru. Selain itu, strategi promosi terarah seperti kampanye pemasaran digital yang fokus pada segmentasi pelanggan dapat meningkatkan penetrasi pasar dan citra merek.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.